Di dunia ini ada tempat-tempat yang menyimpan kisah aneh. Bukan sekadar legenda, tapi cerita nyata yang membuat siapapun merinding. Salah satunya bersemayam di puncak agung Gunung Lawu. Tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi begitu tipis. Kisah-kisah ini dituturkan dari mulut ke mulut, dihangatkan oleh api unggun di tengah dinginnya malam, dan diwariskan dari satu generasi pendaki ke generasi berikutnya. Cerita tentang fenomena yang tak dapat dijelaskan oleh logika, tentang pengalaman yang mengguncang jiwa, dan tentang sebuah tempat yang konon ada namun tak kasat mata. Gunung Lawu, dengan kemegahan dan aura mistisnya, bukanlah sekadar gundukan tanah dan batu. Ia adalah saksi bisu perjalanan waktu, penjaga rahasia kuno yang tersembunyi di balik selimut kabutnya yang tebal. Malam ini kita akan mendengarkan bisikan dari balik kabut itu. Dengarkan baik-baik, karena sebagian dari cerita ini masih menjadi misteri hingga hari ini. Kita tidak akan berbicara tentang keindahan puncaknya saat matahari terbit, atau tentang hamparan Edelweiss yang mempesona. Kita akan menyelami sisi lain dari Lawu, sisi yang gelap, misterius, dan penuh teka-teki. Sebuah perjalanan audiovisual menuju sebuah fenomena yang dikenal dengan nama Pasar Setan. Nama yang terdengar menyeramkan, namun menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks daripada sekadar horor. Ini adalah undangan untuk membuka pikiran, menajamkan pendengaran, dan merasakan atmosfer yang berbeda. Siapkan diri Anda, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap gunung untuk selamanya. Kisah yang kita angkat malam ini bukanlah fiksi, melainkan kompilasi dari kesaksian mereka yang pernah mengalaminya secara langsung. Bagi para pendaki, kesunyian gunung adalah sebuah kemewahan. Di tengah keheningan itu hanya ada suara langkah kaki, deru angin yang menerpa dedaunan, dan detak jantung yang berpacu menaklukkan tanjakan. Namun di Gunung Lawu, kesunyian itu terkadang pecah oleh sebuah anomali yang luar biasa. Fenomena awal yang sering dilaporkan oleh para pendaki bukanlah penampakan visual yang mengerikan, melainkan sesuatu yang menyerang indera pendengaran. Bayangkan Anda dan rombongan sedang beristirahat setelah berjam-jam berjalan. Kelelahan mulai terasa, napas masih terengah-engah, dan kabut tebal tiba-tiba turun, menyelimuti segala sesuatu di sekitar Anda, mengurangi jarak pandang hingga hanya beberapa meter saja. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara samar. Awalnya Anda mungkin mengira itu hanya suara angin, atau mungkin rombongan pendaki lain yang sedang bercengkerama. Namun suara itu perlahan menjadi semakin jelas. Bukan lagi sekadar gumaman, melainkan suara keramaian yang sangat spesifik. Seperti suara di sebuah pasar tradisional yang ramai. Terdengar jelas suara orang-orang yang tertawa, bercakap-cakap dalam bahasa yang terkadang tidak dapat dipahami. Dan yang paling khas, suara tawar-menawar barang. Berapa harga ini? Boleh kurang? Silakan dipilih. Suara-suara itu terasa begitu hidup, begitu nyata, namun sangat janggal karena lokasinya. Anda berada di tengah jalur pendakian yang sunyi, ribuan meter di atas permukaan laut, jauh dari peradaban manapun. Di mana mungkin ada pasar di sini? Rasa penasaran yang bercampur dengan sedikit ketakutan mendorong beberapa pendaki untuk mencoba mencari sumber suara tersebut. Anehnya, semakin mereka berjalan mendekati arah suara, suara itu justru terasa semakin menjauh. Seolah-olah pasar itu sedang bermain-main, menjaga jarak, menarik para pendaki ke dalam labirin kabut yang tak berujung. Fenomena ini sering terjadi di area sekitar pos 5 atau jalur menuju Hargo Dalam. Suara itu bisa datang dan pergi secara tiba-tiba, meninggalkan para pendaki dalam kebingungan dan keheningan yang kini terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Ketika rasa lelah dan kondisi alam yang ekstrem berpadu, batas antara realita dan ilusi bisa menjadi kabur. Namun kesaksian dari mereka yang pernah berinteraksi lebih dekat dengan fenomena ini menceritakan sebuah pengalaman yang jauh lebih spesifik dan personal. Mari kita ambil satu kisah dari seorang pendaki yang sebut saja namanya Budi. Dalam sebuah pendakian, Budi tanpa sengaja terpisah dari rombongannya saat kabut tebal turun dengan sangat cepat. Kepanikan mulai menyergapnya. Ia berteriak memanggil nama teman-temannya, namun suaranya seolah ditelan oleh keheningan gunung. Di tengah keputusasaannya, suasana tiba-tiba menjadi hening total. Tak ada lagi suara angin, tak ada suara serangga malam. Hanya terdengar deru napasnya sendiri yang berat dan cepat. Tepat di saat itu, dari arah yang tidak menentu, ia mendengar alunan musik gamelan yang lembut dan mendayu-dayu.
Suara itu begitu jelas seolah dimainkan hanya beberapa meter darinya. Bukan seperti suara rekaman, melainkan suara instrumen asli yang dimainkan secara langsung. Didorong oleh rasa penasaran dan harapan mungkin ada sebuah perkampungan atau pos terdekat, Budi memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu. Ia berjalan perlahan menembus kabut, dan di hadapannya ia melihat sebuah siluet. Sosok seorang wanita tua mengenakan busana Jawa kuno lengkap dengan sanggul dan kain jarit. Wanita itu berdiri di balik kabut yang sedikit menipis, seolah sedang menggelar dagangan di atas sebuah batu besar. Dengan gerakan tangan yang pelan, wanita itu seolah menawarkan sesuatu kepadanya. Budi tidak bisa melihat jelas apa yang ditawarkan, tapi gestur itu tidak salah lagi. Pada momen itulah Budi teringat sebuah pantangan yang sering didengarnya dari para pendaki senior, sebuah aturan tak tertulis yang melegenda di Gunung Lawu. Jangan pernah membeli atau mengambil apapun dari pasar itu jika kau masih ingin menemukan jalan pulang. Seketika bulu kuduknya berdiri. Tangannya yang memegang senter mulai gemetar hebat. Ia dihadapkan pada sebuah dilema psikologis yang luar biasa. Apakah ini halusinasi akibat hipoksia dan kelelahan? Ataukah ia benar-benar sedang berhadapan dengan penghuni dunia lain? Dengan sisa keberanian yang ada, Budi memejamkan mata, berdoa, lalu berbalik dan berlari sekuat tenaga menjauhi tempat itu, tanpa berani menoleh ke belakang. Misteri Pasar Setan bukanlah sekadar cerita horor tanpa konteks. Untuk memahaminya lebih dalam, kita harus menarik benang merahnya ke masa lalu. Ketika sejarah dan spiritualitas ikut berbisik di lereng Gunung Lawu. Gunung Lawu bukanlah gunung biasa. Bagi masyarakat Jawa, Lawu adalah gunung yang sakral. Sebuah pusat spiritual yang memiliki energi yang sangat kuat. Puncaknya dipercaya sebagai tempat moksa atau menghilangnya raga dan jiwa secara sempurna. Dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Menurut legenda, setelah keruntuhan Majapahit, sang Prabu menarik diri ke Lawu untuk bertapa dan mencapai pencerahan tertinggi, diikuti oleh para abdi dalam dan pengikut setianya. Candi-candi dan petilasan yang tersebar di sekitarnya, seperti Candi Sukuh dan Candi Ceto, menjadi bukti bisu dari jejak peradaban spiritual yang tinggi di masa lampau. Dari perspektif ini, beberapa orang percaya bahwa Pasar Setan bukanlah tempat berkumpulnya hantu atau jin jahat seperti namanya yang menyeramkan. Sebaliknya, fenomena ini adalah sebuah gema dari dimensi lain. Suara keramaian itu dipercaya sebagai aktivitas dari arwah para abdi dalam setia, Prabu Brawijaya V yang masih menjalankan kehidupan mereka di alamnya. Mereka bukanlah entitas yang berniat mengganggu, melainkan sekadar melanjutkan tugas dan rutinitas mereka yang abadi. Pasar itu adalah manifestasi dari kehidupan masa lampau, yang energinya masih terperangkap di gunung tersebut. Alunan gamelan, suara tawar-menawar, dan sosok berbusana Jawa kuno adalah fragmen-fragmen dari sebuah dunia yang berjalan paralel dengan dunia kita. Batas antara kedua dunia ini menjadi sangat tipis di tempat-tempat sakral seperti Lawu, terutama bagi mereka yang memiliki kepekaan batin atau berada dalam kondisi fisik dan mental yang lemah. Jadi ketika seorang pendaki mendengar atau melihat fenomena ini, ia mungkin sedang tidak berhalusinasi, melainkan secara tidak sengaja mengintip ke dalam sebuah dimensi waktu yang berbeda, sebuah gema kehidupan yang terus berulang di tengah keabadian gunung. Setelah berlari tanpa arah, Budi akhirnya melihat cahaya senter dari tim SAR dan teman-temannya yang sedang mencarinya. Ia ditemukan dalam kondisi lemas dan syok, tak jauh dari jalur pendakian utama. Ketika ia menoleh ke belakang, ke arah puncak yang tadi menjadi sumber suara misterius itu, semuanya telah kembali normal. Gunung itu kembali sunyi, diselimuti kabut yang dingin dan hening. Tidak ada lagi alunan gamelan, tidak ada lagi siluet wanita tua, tidak ada lagi keramaian pasar. Hanya ada keheningan gunung yang agung, namun kini terasa begitu mencekam. Pengalaman itu membekas dalam dirinya. Sebuah cerita yang akan ia bawa seumur hidupnya. Sebuah bukti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Sampai hari ini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah itu sekadar halusinasi massal yang dipicu oleh kondisi ekstrim? Fenomena alam terkait akustik pegunungan yang belum terpecahkan? Atau mungkin sesuatu memang masih menunggu di balik gelapnya malam dan tebalnya kabut? Mungkin fenomena itu adalah sebuah pengingat abadi dari para leluhur, sebuah pesan tanpa kata bahwa kita hanyalah tamu di alam mereka, dan sebagai tamu, kita harus selalu menjaga sopan santun dan kerendahan hati.
Misteri Pasar Setan akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Gunung Lawu, bersemayam di puncaknya, menunggu para pendaki berikutnya untuk mendengarkan bisikannya. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like dan bagikan ke temanmu. Cerita mana yang paling membuatmu merinding? Atau mungkin kamu punya pengalaman serupa saat mendaki gunung? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak kisah dari dunia tak terlihat yang akan kita bahas di episode berikutnya. Tetaplah penasaran, tetaplah waspada, dan sampai jumpa di penelusuran misteri selanjutnya.